Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SMP Negeri 1 Panda, siswa-siswi yang kami banggakan. Marilah pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa belajar bersama lagi meskipun berjauhan ya, belajar di rumah. Ini kita mau bahas materi bab selanjutnya yaitu masalah peluang. Mungkin lebih tepatnya itu adalah pengantar peluang ya. Peluang itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Nanti kita untuk pertemuan kali ini kita bahas dulu ruang sampel dan titik sampel. Apa itu ruang sampel titik sampel ya? Nah, simak baik-baik. Tapi sebelum itu mari kita awali dulu dengan doa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Apa saja yang akan kita bahas dalam video ini? Yang pertama itu pengertian peluang, yang kedua itu kegunaan peluang dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga ruang sampel, dan yang keempat adalah titik sampel. Apa itu peluang? Nah, di sini nanti peluang itu adalah kalau dalam istilah matematika dikenal sebagai probabilitas. Adalah cabang ilmu yang mempelajari kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Atau biasa digunakan ini nilai dari kemungkinan terjadinya suatu percobaan. Nah, nilainya itu kisarannya adalah dari 0 sampai dengan 1. Angka 0 menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi atau mustahil. Kalau dengan angka 1 maka peristiwa itu sudah pasti terjadi. Jadi semakin mendekati 0 benar. Nah, itu nanti peluangnya itu semakin kecil atau tidak mungkin terjadi, mustahil gitu loh. Apalagi kalau 0 itu udah mustahil banget ya terjadi. Misalnya gini, misalnya kita punya bola warna merah dalam sebuah kantong. Warna merah sebanyak 3, bola warna merah sebanyak 3 buah. Nah, sekarang kalau saya ambil, peluang terambilnya bola warna biru, bisa nggak? Nah, biru kan nggak ada itu. Itu nanti peluangnya itu adalah 0, jadi mustahil terjadi. Dalam kantong tersebut itu adanya warna merah, tapi peluangnya itu yang ditanyakan warna biru, kan jadinya mustahil, ya kan? Seperti itulah pengantarnya. Nah, ini untuk apa belajar peluang? Nanti kalian bisa itu pengambilan keputusan ya, mengasah pengambilan keputusan, kemudian statistika dan data, keuangan dan investasi. Nah, investasi juga kan nanti kita awal mulanya belajar dari peluang dulu. Oh, ini sepertinya bisa menguntungkan. Oh, ini nanti bisa merugikan ya. Kemudian yang terakhir permainan dan hiburan. Nah, itu nanti biasanya kayak main dadu, main kartu, main ini yang tentunya tidak digunakan untuk judi-judi ya, tidak baik. Oke, ruang sampel apa sih? Nah, ini ruang sampel. Ruang sampel adalah kumpulan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Contohnya gini, nah kita kan punya uang logam. Uang logam itu terdiri dari yang di depan kita sebut ada bentuknya 500-an, 200 itu angka. Sedangkan yang gambarnya Garuda itu adalah gambar. Jadi ruang sampel dari pelemparan satu uang logam ada 2 kemungkinan, yaitu adalah kalau tidak munculnya angka maka muncullah gambar, ya kan? Atau disingkat jadi AG, angka untuk angka untuk A, gambar untuk G. Ya, kebalik nggak tuh? A untuk angka, G untuk gambar, gitu ya. Nah, ruang sampel pelemparan satu buah dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya kan mata dadu titik 1, titik 2 kayak gini nih gambarnya. Ini titiknya ada 6. Oh, berarti mata dadunya ada 6. Ini titiknya ada 5. Oh, berarti titik mata dadunya ada 5. Tapi biar simple jadi kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ruang sampel pelemparan 2 buah uang logam. Uang logam yang dilempar itu 2. Kalau yang pertama ini hanya 1 uang logam. Kalau 2 uang logam
Satu kali koma itu adalah ada 2 huruf. Iya betul. 2 huruf ya. A berarti angkanya dua-duanya muncul angka. Kalau AG berarti satunya angka, satunya gambar. GA satunya gambar, satunya angka. Bedanya ini sama ini apa? AGGA. Nah, kalau ini uang yang pertama, ini uang yang kedua, ini uang yang pertama, yang ini uang yang kedua. Jadi angka gambar berarti angka uang yang pertama, gambar uang yang kedua. Kalau GA berarti uang yang pertama munculnya gambar, A-nya itu adalah uang yang kedua, dan GG terakhir ini adalah muncul gambar dua-duanya. Kalau 3 gimana? Berarti nanti dalam satu koma itu adalah ada 3 huruf. Misalnya angka semua A, atau gambar semua G, itu ya. Dan seterusnya. Nanti kita pelajari ruang sampelnya ada berapa, itu ya. Titik sampel apa sih? Jadi titik sampel itu adalah bagian dari ruang sampel dari suatu percobaan. Contoh ruang sampel, contohnya gini, ruang sampel pelemparan satu uang logam adalah angka dan gambar, tadi udah dijelaskan ya. Nah, titik sampel percobaan tersebut terdiri dari angka dan gambar. Jadi masing-masing ini satu. Oh, ini ruang titik sampelnya adalah angka. Oh, ini titik sampelnya ini adalah gambar. Jadi satuan gitu ya, bentuknya satuan. Nah, ruang sampel pelemparan satu buah dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 ya titik sampel, 3 ya titik sampel, 2 ya titik sampel, apalagi 6 ya titik sampel gitu ya. Itu. Jadi bedanya kalau ruang sampel sama titik sampel itu adalah ruang sampel itu adalah kumpulan dari titik sampel semua dari suatu percobaan. Ya, kalau ruang sampel kalau titik sampel itu adalah bagian dari ruang sampel. Cara membuat ruang sampel ini ada beberapa. Yang pertama, mendaftar setiap titik sampel. Jadi cuman ditulis kayak tadi angka, gambar, angka-angka, angka, gambar angka, dan gambar dan seterusnya. Itu namanya mendaftar. Jadi manual gitu, secara apa ya, lebih mudah dikatakan. Oke. Nah, sekarang yang kedua itu adalah diagram pohon. Yang ketiga tabel, dan yang terakhir itu adalah gabungan dari tabel dan diagram pohon, atau diagram pohon dan tabel. Ini sama gabungan ya, yang intinya gabungan dari keduanya ini. Nah, kalau mendaftar ini kan tadi sudah, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Kita langsung aja ke diagram pohon seperti apa. Nah, ini kan kalau misalnya dalam satu uang logam itu kan ada angka seperti ini sama gambar Garuda. Jadi angka, gambar. Ini untuk satu uang logam, jadi kemungkinannya ada 2, angka, gambar. Segini itu kalau ada 2 uang logam. Kalau tidak satu uang logam tapi dilemparnya 2 kali. Ini sampai AA, AG, GA, GG, sampai sini aja. Tapi kalau misalnya sampai 3 uang logam atau 3 kali pelemparan, maka bacanya dari ujung kiri sampai ujung kanan. Ini ya, sampai sini ya. Jadi A, ini dia. Oh, hanya kurang 1 ya. A, ini tambahin 1 lagi. Oke, ini ya. A. Jadi angkanya 3 kali. Ini uang yang pertama, uang yang ke-1, ini uang yang kedua, ini uang yang ke-3, atau pelemparan 1, pelemparan 2, pelemparan 3 ya. Jadi A. Kemudian ini dibaca dari sini ke sini. Itu adalah AAG, akan hasilnya ini AAG, dan seterusnya AGA ya, dan sampai dengan terakhir GGG. Jadi munculnya gambar semua dari ketiga uang ya kan. Nah, ini dia cara membuat diagram pohon. Kalau misalnya dadu bisa nggak Pak? Bisa, cuman nanti cabangnya banyak sekali karena dadu itu kan sampai 6. Contohnya gini ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, dari angka 1 itu kan nanti pasangannya bisa 1, bisa 2 ya kan, bisa 3 sampai 6, 4, 5, 6. Ini kalau 2 dadu. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 dan seterusnya. 2 juga sama, nanti ada hubungannya dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, makin banyak
anggotanya nanti makin ribet kalau pakai diagram pohon. Jadi enaknya kalau misal anggotanya cuma dua kemudian dua bercabang gitu ya. Jadi diagram pohon cocoknya ya kalau anggotanya hanya sedikit, ya kan? Oke. Nah, ini dengan cara tabel. Tabel jumlah mata dadu. Dua mata dadu ya. Nah, di sini dadu yang pertama ini yang vertikal, dadu yang kedua itu yang horizontal. Jadi kalau misal ini kita jumlahkan 1 tambah 1 itu mata dadunya 2. 1 tambah 2 itu dapat 3. 1 sama 3 4 dan seterusnya 6 tambah 6 itu 12. Atau dari soal itu kadang tidak hanya jumlah tapi selisih atau malah kali juga pernah ya di ASPD gitu. Nah, kalau selisih 0 sama 1 0 sama 1. 1 sama 1 kan selisihnya 0. 1 sama 2 selisihnya 1. 1 sama 3 selisihnya 2. Oh, selisih apa sih Pak? Selisih itu adalah pengurangan yang besar dikurangi yang kecil. Jadi ini kan 1 sama 1 kan 0. Ini nggak ada yang besar yang kecil. Kalau dikurangi ya hasilnya 0. 1 sama 2 berarti 2 kurangi 1. 1. 3 kurangi 1. 2. 4 kurangi 1. 3. Dan seterusnya 5 kurangi 1. 5. Sampai 6 kurangi 6. 0. Gini ya. Nah, silahkan nanti dicatat untuk belajar cara membuat tabel ya. Nah, ini malah lebih ringkas ya jadinya ya. Oke, kalau gabungan gimana Pak? Gabungan. Nah, gabungan ini kan misalnya ada dua uang logam, kemudian dilempar bersama-sama dengan satu dadu. Jadi 2 uang logam dan 1 dadu. Ini gambarnya cuman dua dadu ya. Oke, abaikan saja gambarnya ini. Kita cari dulu titik sampel dari 2 keping uang logam. Jadi kalau 2 keping uang logam kan kemungkinannya ada angka-angka, ya kan? Angka gambar angka sama gambar. Pak, kalau misalnya udah hafal gimana Pak? Gak apa-apa, langsung aja, nggak harus lewat diagram pohon. Langsung kamu masukkan sini. A G G A G G, ya kan? Ini kamu masuk sini. Nah, dihubungkan dengan satu dadu. Dadu kan kemungkinannya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tinggal kamu tempelkan saja angka-angka 1, angka-angka 2, angka-angka 3, dan seterusnya. Ya. Oke, itu aja. Mudah kan? Tentang ruang sampel. Oke, yang selanjutnya adalah menentukan banyaknya titik sampel. Yang pertama, menghitung manual dari ruang sampel. Misalnya, ruang sampel, banyaknya titik sampel pelemparan 1 uang logam. Itu kan kita hitung manual aja cukup, nggak harus pakai rumus. Jadi angka 1, gambar 1, 2. Oh, 2 ya titik sampelnya. Ya, gitu aja. Yang kedua, mengkalikan setiap kemungkinan dan dengan syarat. Nah, nanti ada syarat-syarat maksudnya gimana nih? Nah, nanti kita jelaskan ya. Permutasi kombinasi ini materinya tingkat SMP tidak disampaikan, seenggaknya saya menyebutkan dulu di sini ya. Nanti kalau misal kalian naik lulus SMA itu belajar tentang permutasi kombinasi. Contoh, nah seperti ini langsung tentukan banyak titik sampel pelemparan 1 uang logam. Ruang sampel pelemparan 1 uang logam kan ada angka sama gambar. Nah jadinya banyaknya titik sampel itu adalah 2 kan? Angka 1 gambar 1 jadinya 2 kemungkinan. Oke, tentukan titik sampel dari pelemparan sebuah dadu. Dadu kan dari 1 sampai 6, jadi titik sampelnya ada 6. Tentukan ruang sampel, tentukan banyaknya titik sampel dari pelemparan banyaknya titik sampel dari pelemparan 2 uang logam sama 1 dadu yang tadi ya. Nah tabelnya ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 4 jadinya 24 ini ya. Oke, itu banyaknya titik sampel. Contoh pada tabel ya, tadi sudah dicontohkan, ini juga bisa diterapkan ya. Nah, banyaknya titik sampel pelemparan 2 dadu, ke kanan 6, ke bawah juga 6. Jadi kalau kita kalikan 6 kali 6 hasilnya adalah 36. Ya, banyaknya titik sampel, banyaknya seluruh kemungkinan yang ada ya. Ada yang lebih spesifik lagi yang diminta itu adalah tentukan banyaknya titik sampel
mata dadu berjumlah prima pada pelemparan 2 dadu. Itu yang pertama tadi sebelumnya, bedanya apa Pak dengan yang ini? Nah, ini kan ada yang syaratnya, jadi disebutnya ini syaratnya. Nah, ini nih. Jadi ini syaratnya berjumlah prima. Ya, jadi kita sebutkan prima mana aja di sini. Prima kan 2, 3, 5, 7, 11. Jadi ini kita tandai 2, 3 semuanya. 5 ya. Tuh. 7 dan juga 11. Nih 11 nih. Ini kalau kita jumlahkan 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 15. Jadi titik sampel dari pelemparan 2 dadu yang jumlahnya prima itu adalah 15 titik sampel. Mudah ya. Jadi kalau yang ini itu masih secara umum, tidak ada syaratnya, maka kamu sebutkan semuanya 36. Kalau merujuk untuk yang jumlahnya prima, yang jumlahnya genap, yang jumlahnya ganjil, atau yang lebih dari 3, lebih dari 10, nah itu nanti disebutnya sebagai syarat. Jadi tinggal kita hitung aja manual dari kotak-kotak yang sudah kamu buat, gitu ya. Contoh lain, nah ini kalau dikalikan ya, tadi kita buat tabel dulu segala macam. Ini juga bisa kita buat dengan cara mengkalikannya. Contoh gini, dari 7 bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 akan dibentuk 3 digit bilangan ganjil. Banyaknya susunan bilangan yang diperoleh adalah, nah sekarang untuk menentukan banyaknya titik sampel, langkah pertama itu adalah kalian buat, mintanya kan 3 digit, jadi kita buat kolom sebanyak 3 seperti ini. Nah gitu. Nah itu nanti kita kalikan, di sini dikali, ini dikali gitu. Nah yang pertama, kalau ganjil itu apa sih? Ganjil itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi 2. Jadi nanti kalau bilangannya ujungnya itu nggak bisa dibagi 2, maka dia itu ganjil. Jadi yang ganjil itu mana aja? Jadi 1, 3 sama 5, oh 7 juga. Jadi ada 4 kemungkinan. Karena ada syarat, maka kamu taruh paling belakang. Kan ganjil itu dilihat dari ujung belakangnya, digitnya, ya kan? Contoh gini, 1, 2, 4. Ini ganjil bukan? Bukan. 4 kan bisa dibagi 2. 1, 3, 1. Ini ganjil bukan? Ganjil. Ujungnya 1. Gak bisa dibagi 2. Itu ya. Nah, karena yang ganjil itu ada 4 kemungkinan, maka kita taruh di sini 4. Oke? Yang terakhir, karena kita lihat emang angka yang terakhir dia bisa dibagi 2 atau tidak. Kemudian sisanya adalah, ini kan 7. Ini boleh juga diulang-ulang. Maksudnya gimana? Jadi kalau misal 1, 1, 1 itu juga boleh. Karena di sini nggak ada syarat nilai, tidak ada pengulangan gitu ya. Nah, ini ternyata boleh mengulang. 1, 1, 1 juga termasuk ganjil. Ya. Pak kok 4 Pak? 4 kan bukan ganjil. Bukan. 4 ini maksudnya adalah jumlah dari 1, 3, 5, 7. Kan ada 4 bilangan tuh. Jadi ada 4 di paling belakang ini ya. Oke. Nah, terus bilangan yang lainnya gimana? Nah, bilangan yang lainnya ini tidak ada syarat. Jadi kita tulis 7. Ini juga 7. Nah, dan hasilnya adalah 7 dikali 7 dikali 24. Maka banyaknya titik sampel itu adalah 7 kali 7, 49. 49 dikali 4 adalah 196. 196. Ini ya. Jadi banyaknya titik sampel itu adalah 196. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Ya. Oke, masih ada contoh yang lain kok di sini. Dari 7 bilangan ini sama, cuman ada tambahan syarat. Dari 7 bilangan, dari 1 sampai dengan 7 akan dibentuk 3 digit bilangan ganjil. Banyaknya susunan bilangan tak berulang yang diperoleh adalah berapa? Jadi kalau misal ada angka 1 muncul, nanti belakangnya itu nggak bakal muncul lagi. Ya,
Jadi ngacak betul gitu ya. Nah, sekarang kita sediakan 3 tempat karena mintanya 3 digit, 1 2 3. Oke. Nah, kemudian sama. Ganjil dulu kita hitung ada berapa di sini. Ada 1 3 5 7. Oh, ada 4 titik sampel. Jadi kita tuliskan yang paling belakang itu adalah 4 ya. Nah, setelah itu karena dari ketujuh ini mintanya kan nggak berulang, dari ketujuh angka ini sudah kepake yang ganjil salah satunya, maka dari ketujuhnya sisanya kan 6. Jadi yang di sini kita kalikan 6. Paham kira-kira? Dari ketujuh kan sudah dipakai yang ganjil, ini salah satunya. Jadi sisanya 6. Kemudian yang di sebelah kiri sendiri karena sudah dipakai 2 angka ngacak dari 7, maka sisanya adalah 5. Oke, pelan-pelan ya. Jadi hasilnya adalah 30 dikali 4 itu adalah 120. Gitu ya. Jadi banyaknya titik sampel yang dimaksud adalah 120. Nah, seperti itu aja. Contoh lain masih ada ya. SMP 1 Panda akan mengadakan kegiatan pentas seni untuk menyambut ulang tahun ke-46 kemarin itu. Akan ditentukan beberapa panitia inti dari anggota OSIS, diantaranya ketua panitia, wakil ketua, sekretaris, jadi ada 3. Diketahui anggota OSIS terdiri dari 5 laki-laki dan 8 perempuan. Jika ketua diwajibkan dari kalangan laki-laki, sekretaris diwajibkan dari kalangan perempuan, dan 1 orang hanya menjabat 1 posisi, tidak merangkap maksudnya. Kalau udah jadi ketua ya nggak boleh jadi wakil, ya seperti itu. Maka tentukan banyaknya susunan panitia yang dapat dibentuk. Oke, kita catat dulu di sini ada laki-lakinya 5 ya, lakinya 5, perempuannya itu 8. Ingat-ingat ya. Nah, laki-lakinya 5, perempuannya itu 8, ya enggak? Laki-lakinya 5, perempuannya 8. Oke, jadi totalnya ini kan semuanya ada berapa siswa yang anggota OSIS? Jadi ada 13 orang ya. Nah, karena ada 3 posisi, kita siapkan 3 kotak atau 3 kolom. Nah, ini 1 adalah ketua, satunya adalah wakil, satunya lagi adalah sekretaris. Nah, ketuanya wajib dari laki-laki. Laki-laki kan ada 5, maka masuk langsung di sini 5. Paham? Terus sekretaris dari perempuan. Perempuan ada 8, maka langsung masuk di sini 8. Sisanya di sini yang jadi wakil itu campuran, nggak ada syarat apa-apa. Karena ketua dan sekretaris sudah terpilih, maka ini 2 orang sudah kepake dong dari 13 orang. Sisanya berapa? 11. Ya. Jadi 5 kali 11 kali 8. Hasilnya adalah 5 kali 11 55, 55 kali 8 440. Jadi banyaknya susunan panitia yang dapat dibentuk adalah 440 gitu ya. Nah, itu dia mungkin pembahasan kita kali ini, materinya. Nah, ini adalah tugasnya, silahkan dikerjakan sesuai yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Kerjakanlah soal di bawah ini, cuma 3 soal ya. Nanti kalian kerjakan pada buku tulisnya masing-masing. Besok kita bahas di video selanjutnya jawabannya seperti apa. Lalu kita lanjutkan ke materi inti, yaitu peluang. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mari kita akhiri dulu untuk kegiatan belajar pada pagi hari ini dengan doa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.